Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawa Anda menuju Ambarawa, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang walaupun kecil tapi mempunyai potensi sejarah yang besar. Dulu, kita sering mendengar nama Ambarawa dalam pelajaran sejarah karena perannya dalam sebuah pertempuran heroik untuk mempertahankan kemerdekaan yang kemudian dikenal sebagai Palagan Ambarawa. Selain dikenal sebagai medan pertempuran yang heroik dan sebuah benteng peninggalan kolonial yang bersejarah, kota ini juga memiliki sebuah museum kereta api pertama di Indonesia yang memanfaatkan sebuah stasiun lama yang sudah tidak difungsikan lagi. Stasiun Ambarawa. Itulah tempat yang akan kita tuju. Setelah membeli tiket dan melewati gate layaknya memasuki stasiun pada umumnya, kita akan menyusuri apa yang disebut dengan lorong waktu, yang sebenarnya merupakan sebuah selasar panjang yang dindingnya ditempel infografis dengan ukuran besar yang menceritakan sejarah perkeretaapian Indonesia dari masa ke masa. Pemahaman sejarah ini adalah awalan yang baik untuk mulai menjelajahi museum ini, karena akan lebih relate nantinya dengan berbagai benda koleksi yang dipamerkan. Setelah melewati lorong waktu ini, barulah kita sampai di bangunan utama stasiun. Stasiun Ambarawa dibangun di atas tanah seluas 127.500 meter persegi, dengan panjang 92,51 meter dan lebar 24,60 meter. Awalnya bernama Stasiun Willem I dan dimiliki oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij atau NIS setelah diresmikan pada tanggal 21 Mei 1873. Stasiun ini dinamakan Willem I untuk menghormati Raja Belanda yang bertahta pada saat itu, yaitu Raja Willem Frederik Prins van Oranje Nassau, sekaligus untuk menyesuaikan penamaan sebuah benteng yang lokasinya tidak jauh dari situ, yang juga dinamakan Benteng Willem I, atau yang kini lebih dikenal sebagai Benteng Pendem. Stasiun Ambarawa berada di lintas Semarang Forstenlanden, melewati Secang, Magelang hingga Yogyakarta. Jalur ini dibangun untuk menghubungkan kawasan strategis militer Hindia Belanda di kota Magelang dengan Benteng Willem I di Ambarawa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah mobilitas tentara KNIL di kawasan tersebut. Walaupun pada perkembangannya, layanan kereta api di jalur ini kemudian juga digunakan untuk masyarakat sipil hingga pada masa kemerdekaan. Singkat cerita, pada tahun 1976, perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA menghentikan pengoperasian stasiun Ambarawa dan rute di sekitarnya, seperti Ambarawa, Secang, Magelang, menyusul letusan Gunung Merapi pada tahun 1972 hingga 1976, yang menyebabkan banjir lahar dingin serta mengakibatkan terputusnya jembatan Kali Krasak pada tahun 1975. Alasan lain yang sebenarnya klasik dan banyak terjadi di jalur lain adalah saat itu layanan kereta api mengalami penurunan performa karena lokomotif-lokomotif uap yang ada pada masa itu mulai berguguran dimakan usia. Akibatnya, perjalanan kereta api di masa itu mulai kalah bersaing dengan transportasi darat yang sedang naik daun. Hingga pada akhirnya, banyak lokomotif tua yang dirucat, dibinatangkan, atau bahkan dijadikan barang rongsokan. Karena prihatin dengan kondisi itu, maka pada tahun 1976, Gubernur Jawa Tengah Suparjo Rustam menggagas pembukaan sebuah museum kereta api untuk menyelamatkan lokomotif-lokomotif uap yang masih tersisa, serta mengoleksi barang-barang antik di era tersebut. Hingga akhirnya, Stasiun Ambarawa kemudian resmi terpilih menjadi museum pada tanggal 21 April 1978. Pemilihan Stasiun Ambarawa ini tentu bukan tanpa alasan, mengingat Ambarawa memiliki latar belakang sejarah yang kuat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Sebagai sebuah bangunan stasiun yang sudah lama tidak difungsikan, bangunan stasiun Ambarawa ini tampak mengesankan. Dulunya, stasiun ini pertama kali didirikan dengan material yang dominan terdiri dari kayu. Namun sejak tahun 1907, stasiun ini direnovasi dengan mengganti material yang semula berupa kayu dan bambu menjadi batu bata. Dan hasilnya masih dapat kita lihat hingga sekarang. Bangunannya yang bergaya kolonial dengan pintu dan jendela yang besar-besar, ditambah lagi dengan bentang atapnya yang mencapai 21,75 meter, membuat bangunan ini terlihat megah. Lantainya juga masih asli, berupa ubin berbentuk seperti potongan tahu berwarna kuning, ciri khas stasiun zaman dulu, yang tampak masih terpelihara dengan baik. Beberapa sarana pendukung stasiun juga tampak masih utuh dan terpelihara, seperti sebuah turntable atau alat pemutar lokomotif kereta yang nampaknya masih bisa digunakan. Di dekatnya terdapat juga sebuah bangunan yang dulunya merupakan bengkel lokomotif uap yang terlihat masih kokoh berdiri. Pada denah museum, bangunan ini tertulis sebagai pusat kuliner. Namun saat itu saya lihat bangunan tersebut kosong melompong. Di tempat yang lain juga ada bangunan yang aslinya sepertinya adalah sebuah gudang yang saat ini dimanfaatkan sebagai ruang audiovisual. Walaupun saya agak kurang paham dengan makna keberadaan sebuah patung sapi yang ada di dekatnya. Dan seperti layaknya sebuah museum, ada banyak koleksi yang berhubungan dengan perkeretaapian yang dipamerkan di sini. Di antaranya, mesin cetak tiket Edmondson ini. Mungkin di masa sekarang sudah tidak banyak lagi orang yang mengenal tiket Edmondson. Tiket Edmondson adalah tiket berbentuk seperti kartu domino dengan bahan karton tebal yang akan ditunjukkan oleh penumpang pada saat perjalanan kereta api dan nantinya akan diperiksa dan kemudian dilubangi oleh kondektur. Kemudian ada juga sebuah bilik loket dari kayu yang berasal dari stasiun Demak. Loket dari kayu ini di zamannya tentu saja berfungsi sebagai tempat penjualan tiket kereta. Karena di zaman tersebut belum dikenal penjualan tiket melalui aplikasi online. Yang menarik, di museum ini juga dipamerkan beberapa bangunan halte kayu yang dulu banyak tersebar di jalur pedesaan. Halte ini seperti sebuah stasiun kecil yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian kereta sekaligus loket penjualan tiket. Halte-halte ini rupanya benar-benar masih asli yang dibongkar dari tempat asalnya, dipindahkan dan kemudian dirakit ulang setelah sampai di museum ini. Hebatnya, kayu-kayunya nampak masih utuh dan kokoh walaupun sudah eksis selama puluhan tahun. Sebenarnya masih ada banyak koleksi lain seperti persinyalan mekanik, peralatan administrasi, serta berbagai atribut pegawai kereta api dari era SS dan NIS hingga PJK. Namun tidak sempat saya lihat semuanya satu persatu, karena masih ada koleksi utama dari museum ini yang paling menarik perhatian. Apalagi kalau bukan koleksi lokomotif-lokomotif uap dari zaman lampau. Tentu saja, koleksi lokomotif di museum ini tidak mewakili dari seluruh jenis lokomotif yang pernah ada di Indonesia, karena banyak juga yang sudah punah dirujak. Namun demikian, beberapa koleksi yang terlihat antara lain lokomotif F10 yang didatangkan oleh Staatspoorwegen dari pabrik Haunmach Jerman dan Werkspoor Belanda, dibuat dalam kurun waktu tahun 1912 hingga 1920. F10 ini dikenal cukup unik karena memiliki 6 roda penggerak yang dihubungkan dengan satu poros. Hal semacam ini sangat istimewa karena hanya dijumpai di 4 negara, yaitu Indonesia, Jerman, Swiss, dan Perancis. Kemudian ada lokomotif D10 didatangkan pada 1913 hingga 1915 oleh perusahaan kereta api swasta Srayudal Stoomtramaatschappij atau SDS dan Semarang Juwana Stoomtramaatschappij atau SJS. Loko ini merupakan jenis pertama yang menggunakan roda bersistem Klein Linder di Jawa. Sistem ini membantu lokomotif
lokomotif berbelok dengan mulus pada tikungan yang tajam pada jalur pegunungan, karena roda pertama dan keempat bergerak secara fleksibel. Selanjutnya ada lokomotif CC50 yang diproduksi oleh pabrik Werkspoor Belanda dan SLM Swiss pada tahun 1927 hingga 1928. Lokomotif ini berjenis Mallet yang memiliki cara kerja di mana frame, roda, dan silinder penggerak bagian depan bisa bergerak dengan bebas mengikuti kontur rel. Sedangkan roda dan silinder bagian belakang tetap statis terhadap frame lokomotif. Dengan sistem ini, jalur menanjak dan berbukit-bukit seperti jalur Cibatu Cikajang Garut dan Purwakarta Padalarang dapat dilahap dengan mudah oleh lokomotif ini. Kelebihan lain, CC50 ini mampu menarik rangkaian seberat 1.300 ton dengan kecepatan hingga 55 km per jam. Juga mampu membelok di tikungan tajam. Di daerah Priangan, lokomotif ini telah menjadi legenda dan sering dijuluki Si Gombar oleh warga setempat, bersama-sama dengan lokomotif DD52 yang telah punah. CC50 ini juga pernah menjadi bintang utama dalam film kolosal produksi PPFN berjudul Kereta Api Terakhir. Sebuah film buatan tahun 1981 berlatar perjuangan mempertahankan kemerdekaan di masa agresi militer Belanda, yang menampilkan aksi lokomotif CC5019 di sepanjang film. Sayangnya, lokomotif CC50 bernomor urut 19 ini juga sudah tidak ada lagi wujudnya karena telah dirucat. Kemudian masih ada pula koleksi lain seperti C51 yang merupakan lokomotif jarak jauh buatan Beyer Peacock Inggris tahun 1913. Selanjutnya ada lokomotif C27 buatan beberapa pabrik, yaitu Werkspoor Belanda, Armstrong Whitworth, dan SLM Swiss yang dibuat pada tahun 1916 hingga 1922. Juga lokomotif C12 buatan Hartmann, Jerman pada tahun 1893. Lokomotif jenis ini dengan nomor C1218 bahkan di masa modern masih sempat digunakan sebagai penarik kereta wisata Jaladara di kota Surakarta. Selanjutnya, kita juga masih bisa menemukan B27, C16, C17, C20, dan C18 buatan Hartmann yang terpajang di display. Sebenarnya masih ada satu lokomotif uap lagi di museum ini yang tidak ikut dipajang sebagai pajangan statis, yaitu lokomotif B25 buatan Maschinenfabrik Esslingen Jerman tahun 1902. Lokomotif ini istimewa karena selain usianya yang sudah sangat tua, lokomotif ini masih bisa difungsikan walaupun terbatas. Keistimewaan lainnya, lokomotif ini mempunyai roda gigi yang dipergunakan untuk meniti rel bergerigi di lintas Ambarawa Bedono Secang. Gigi-gigi itu difungsikan agar kereta dapat menanjak pada kemiringan hingga 6,5% walaupun hanya dapat melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Selain itu, gigi-gigi tersebut juga berfungsi untuk menahan kecepatan apabila relnya menurun. Namun, lokomotif ini akan jarang kita lihat karena tersimpan di depo lokomotif untuk sewaktu-waktu digunakan sebagai penarik kereta wisata non-reguler. Selain lokomotif uap, di museum ini juga ditampilkan sebuah lokomotif diesel yang cukup legendaris dan disebut-sebut sebagai lokomotif yang menandai modernisasi perkeretaapian Indonesia, yaitu lokomotif CC200. Lokomotif diesel elektrik berkabin ganda pertama di Indonesia buatan General Electric tahun 1953. Dan dari 27 unit yang dipesan saat itu, kini hanya lokomotif bernomor CC20015 di museum inilah yang masih tersisa satu-satunya, karena yang lain telah punah dirucat.
Selain CC200, juga tampak sebuah lokomotif diesel berukuran kecil yaitu D300 yang tampak terparkir di rel display di dekat depo. Namun kondisinya tampak kurang baik, dengan warna yang sudah pudar, sebagian catnya mengelupas, dan ditemui karat di beberapa bagian. Siang itu, suasana di stasiun Ambarawa mendadak menjadi meriah dengan kedatangan sebuah rangkaian kereta api yang terdiri dari 3 kereta kayu CR yang ditarik oleh sebuah lokomotif diesel D301 berwarna kuning hijau yang tampak vintage. Kereta ini berangsur-angsur melambat kemudian berhenti di peron untuk menurunkan penumpang. Hiruk-pikuk penumpang yang turun berbarengan dengan pengumuman yang berkumandang melalui announcer memberikan kesan seolah-olah tempat ini adalah sebuah stasiun aktif dengan aktivitas stasiun pada umumnya. Padahal ini hanyalah sebuah atraksi wisata yang ditawarkan oleh museum ini. Ya, di Museum Kereta Api Ambarawa ini kita juga bisa menjajal sensasi menaiki kereta api zaman dulu. Mungkin Anda tidak akan menyangka bahwa 3 kereta kayu CR yang digunakan di sini adalah buatan tahun 1907 sampai 1911, yang berarti sudah berusia lebih dari 1 abad. Walaupun lokomotif D301 yang dipakai untuk menariknya berusia jauh lebih muda, tepatnya buatan tahun 1962. Kereta wisata ini melalui rute dari stasiun Ambarawa hingga stasiun Tuntang sejauh sekitar 5 km, kemudian kembali lagi ke Ambarawa, dengan total perjalanan bolak-balik kurang lebih 1 jam. Kereta wisata ini berjalan reguler di hari Sabtu Minggu dengan jadwal keberangkatan 9.30, 11.00, 13.00, dan 14.30. Dan beroperasi juga di hari libur nasional dengan jadwal yang mungkin berbeda. Harga tiketnya sebesar Rp100.000 per orang di luar tiket masuk museum. Tapi barangkali Anda punya rezeki berlebih atau berencana untuk mengajak rombongan besar, Anda juga bisa menyewa 1 rangkaian kereta api dengan harga bervariasi, tergantung jumlah rangkaian dan lokomotif yang digunakan, dengan jadwal yang bisa disesuaikan. Namun satu hal yang perlu Anda ketahui, perjalanan kereta wisata ini tentu tidak bisa disamakan dengan perjalanan reguler kereta api modern yang menyajikan berbagai fasilitas, seperti tempat duduk empuk yang bisa direbahkan, aneka kuliner di gerbong restorasi, atau kereta yang nyaman dengan pendingin udara. Sebaliknya, dengan uang senilai Rp100.000 yang notabene tidak bisa dibilang kecil itu, Anda akan merasakan betapa kerasnya kursi kayu kereta zaman dulu, dengan posisi duduk yang sama sekali tidak ergonomis, serta cuaca di luar yang bisa langsung Anda rasakan, terutama di tengah hari yang terik, karena kereta ini jendela-jendelanya terbuka lebar, tidak ada kacanya. Tapi tentu ini bukan semata-mata tentang fasilitas. Dengan menaiki kereta ini, Anda akan mendapatkan sebuah nostalgia akan kenangan masa lalu. Masa lalu yang memang sudah tidak bisa dijalani lagi, tapi paling tidak bisa dibangkitkan sejenak kenangannya di masa kini. Dan bagi generasi sekarang yang tidak mengalami masa lalu tersebut, ini akan menjadi sebuah pengalaman berharga untuk dapat merasakan apa yang terjadi di masa lalu, sehingga generasi sekarang akan dapat mensyukuri masa kini, sekaligus menyadari bahwa masa kini tidak akan dapat diraih tanpa melewati masa lalu. Sekian cerita dari Ambarawa, saya Anjas. Sampai jumpa di destinasi berikutnya. Wassalam.